Kamu jadi menantu tuh yang jadi karung kan? Oh gitu. Calon menantu kamu tuh ngomong sini, minta mohon maaf, minta restu. Iya. Statement tadi Bu Nurma bilang bahwa apapun yang dilakukan Laura soal dia I love you atau apa itu masalah hati, tetap laporan proses, tetap diproses. Itu gimana Bang menanggapi hal itu Bang? Itu benar. Tapi saya menanggapinya dengan cara yang berbeda. Bagi saya, apa yang disampaikan itu adalah bukti sempurna. Berbeda dengan Fadel Bajideh, walaupun Rasman sekadang tersenyum, tetapi dia mengerti posisi Fadel terjepit dan masih dalam bahaya. Makanya ia memaksa Fadel untuk meminta maaf. Meskipun Fadel merasa aman karena dapat salam dari Laura Mizani atau Loli Putri Nikita, tetapi tidak dengan Rasman yang menyadari bahwa kondisi Fadel kini mengkhawatirkan, sehingga ia memaksa dengan jengkel ketika Fadel seakan-akan masih bahagia-bahagia dan sumringah karena sampai saat ini masih belum ditetapkan menjadi tersangka. Lihat muka masam Rasman dan bagaimana tanggapan dari pengacara Nikita Mirzani terkait hal tersebut. Statement tadi Bu Nurma bilang bahwa apapun yang dilakukan Laura soal dia I love you atau apa itu masalah hati, tetap laporan proses, tetap diproses. Itu gimana Bang menanggapi hal itu Bang? Itu benar. Tapi saya menanggapinya dengan cara yang berbeda. Bagi saya, apa yang disampaikan itu adalah bukti sempurna menurut saya. Karena itu membuktikan adanya sebuah hubungan istimewa antara seseorang dengan orang lain yang selama ini selalu disangkal. Ya, karena selama ini selalu disangkal, maka itu adalah bukti yang sempurna. Penyampaian melalui media itu ditanggapi, dan itu adalah bukti mereka mempunyai hubungan. Nah, kalau itu mempunyai hubungan, berarti penyangkalan selama ini terbantahkan sendiri oleh kejadian yang kemarin. Itu jadi itu baik sekali. Makanya itu tidak mempunyai implikasi apapun, justru membuktikan mereka mempunyai hubungan yang selama ini disangkal. Tanya hubungan dengan si A, si B, si C, tadi antariksan, tadi mana saja yang disebutkan. Tapi kemarin itu bukti sempurna. Itu bukti sempurna. Pengakuan seseorang mempunyai hubungan dengan seseorang. Tapi Bang, artinya gini, laporan itu kan laporan aborsi dan laporan yang satunya lagi kan. Hanya kalau misalnya laporan aborsi itu berarti siapa yang kena nih Bang? Kalau itu tanyakan ke penyidik. Saya nggak punya kapasitas, tapi saya tahu. Tapi itu ada kewenangan kepada penyidik. Yang jelas, apa yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani itu terkait kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Tujuannya dia ingin memberikan perlindungan kepada anaknya. Seperti itu sebetulnya. Tapi melihat Laura artinya masih bersikap seperti itu, dari pihak Niki sendiri gimana Bang? Nggak ada, itu nggak berpengaruh lah buat Nikita, karena kita proses itu kan tidak bertumpu kepada satu orang, tidak bertumpu kepada orang yang dilaporkan, tapi laporan itu dilaksanakan berdasarkan KUHP. Artinya proses pembuktiannya itu melalui alat bukti. Di dalam hukum pidana alat buktinya sudah jelas. Yang pertama itu adalah saksi, yang kedua itu adalah ahli, atau itu adalah pendapat, terus keterangan tertulis, seperti itu. Jadi ada surat, ada 5 itu alat bukti. Jadi itu tumpuan, itu pijakan daripada proses hukum di dalam proses hukum pidana, seperti itu. Tapi Bang, dalam hal ini Niki sendiri gimana merasakan? Artinya kan dari saya belum ketemu lagi sama Nikita karena saya hanya melengkapi proses-proses pemeriksaan dengan
terkait dengan dokumen. Jadi ada beberapa dokumen yang memang dilakukan penyitaan, ya udah kita serahkan. Jadi proses berjalan, jadi tidak ada yang berhenti. Coba mungkin prosesnya banyak tidak diliput karena memang itu proses tidak perlu diberitahukan. Sebagai contoh adalah penyitaan dan sebagainya. Tapi Bang, mengenai artinya dengan ini apakah pihak PPAA P3A itu belum begitu concern dalam menangani Laura atau gimana Bang? Saya pikir dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak sudah maksimal. Tapi mungkin kalau memang ada hal-hal sesuatu itu ya mungkin di luar daripada kendalinya, karena kan dia tidak tahu, apalagi itu kan informasi yang saya terima itu jam 10 apa jam 11 malam di saat mungkin sudah selesai pemeriksaan. Kenapa diperiksa sampai malam? Karena datangnya sendiri pun sore, sore istirahat dan sebagainya. Artinya dengan melakukan itu artinya merasa kecolongan nggak sih Bang? Saya tidak bisa berkomentar. Kamu jadi menantu yang dijadiin taruhan. Oke, calon menantu. Kamu tuh ngomong sini, minta mohon maaf, minta restu. Ya tapi Fadel kan lu nerima Loli apa adanya. Gimana dengan restu ibunya kan sulit. Apakah lu akan memperjuangkan terus atau kayak lebih ke ini peduli? Kita minta restu ayahnya. Tadi sempat saya sampaikan agar penyidik juga tolong memeriksa ayahnya Loli. Karena NM kan bilang bapaknya orang hebat dan ada. Ya kalau begitu kita dong diperiksa. Kan kalau tidak mamanya setuju, bapaknya setuju apa salahnya? Tapi kalau dua nggak setuju ya mereka kan pergi ke sana. Habis itu jumpa di gadis sudah lahir anak baru datang. Biasanya ibu itu kalau sudah dengar cucunya jinak ya, jangan-jangan begitu nih Fadel itu. Bisa jadi. Kalau saya tetap mendorong ya, mau marah mau tidak NM, saya mendorong supaya mereka direstui. Kenapa? Karena menurut saya melihat cerita yang berkembang, data dan pemeriksaan, kalau seorang Fadel mau dengan Loli dalam kondisi apapun, inilah calon menantu yang luar biasa dan bersedia untuk dibimbing agar menjadi menantunya NL. Selalu itu yang saya pakai, mau maki-maki itu saya berpahala menurut saya. Fadel berarti ada Fadel Bajide Overpower terlalu bahagia happy karena sampai saat ini ia belum ditetapkan menjadi tersangka di kasus laporan Nikita Mirzani atas perbuatan tindak asusila Fadel Bajide kepada Laura Mizani atau biasa dipanggil Loli. Namun sebagaimana telah disampaikan oleh AKBP Nurma bahwa apapun yang terjadi sampaian Laura Mizani maupun ME yang telah diperiksa kemarin, tetapi proses hukum tentunya akan terus berlanjut karena Laura Mizani masih ketika itu menjadi tanggung jawab orang tuanya. Ya, hal itu yang disadari oleh Rasman tetapi tidak dengan Fadel, sehingga Rasman memaksa Fadel yang tetap cengengesan tersebut untuk meminta maaf kepada Nikita Mirzani. Lihat wajah Rasman yang merasa tidak senang dengan gaya Fadel tersebut. Jadi itu perkara semua itu omong kosong. Pergi lagi fuck lagi dengan Fadel ya. Jelas hamil. Iya, sampai 3 bulan. Fadel kenal sama Loli di rumah saya loh. Di rumah saya kita sudah tidak ketemu masih ketemu Alex di pacaran dengan Fadel ya. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy, senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.